Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana bil kitabil munir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Al-ayat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kami muliakan, yang kami hormati, Rois Syuriah, pengurus ranting Manli 2, Ustadz Khairuddin beserta jajaran, yang kami muliakan, yang kami hormati, Ketua Tanfidiyah Ustadz Dr. Sulaiman MPDI beserta jajaran, pengurus takmir Masjid Nurul Yaqin beserta jajaran, kelompok tim sholawat Nurul Yaqin Al-Banjari, yang kami hormati, yang kami muliakan, beserta para hadirin, para bapak yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, malam ini kita kumpul, duduk bareng, ngopi bareng, ngudut bareng, ya, sambil ngopi, sambil duduk, ya, hujan-hujan, sambil dalam rangka Lailatul Ijtimah dan kajian aswaja. Semoga duduknya kita pada malam hari ini di tengah rintik hujan, langkah kaki kita semua dari rumah ke sini dengan niat lillahi ta'ala, Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita. Allah kabulkan apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita. Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Yang sakit kita, keluarga kita, orang tua kita, Allah sembuhkan. Berkat majelis ilmu, berkat majelis zikir yang sedang mengalami kesusahan kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, Allah segera berikan jalan keluar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sekarang duduk di majelis yang mulia. Sahabat Mu'ad itu kalau ngajak ngaji, beliau itu ucap begini. Di dalam satu riwayat itu begini, Idris bina nukminu sa'an. Ayo lungguh bareng, ayo kini lungguh bareng, kita iman bareng-bareng. Ini ucapan Mu'ad ketika beliau ngajak ngaji. Dan keutamaan majelis ilmu itu luar biasa. Misalkan dalam satu riwayat disebutkan oleh salah satu imam kita dalam bidang tasawuf. Jadi kalau imam kita itu dalam bidang tasawuf itu
Imam Al-Ghazali ini pernah nukil satu hadis ya dalam salah satu karya masterpiece-nya, yakni Ihya Ulumuddin. Beliau nukil satu hadis begini bunyinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, huduri majlisil alim. Kita hadir di majlisnya orang alim, di majlis ilmu, afdalu min sholati alfi rakaatin. Itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Jadi duduknya saya panjenengan sekarang sesaat, setengah jam, 1 jam. Pada saat yang bersamaan ada orang lagi sholat sunnah mutlak 1000 rakaat. Ini lebih baik duduknya panjenengan sambil wudhu, sambil ngopi, sambil mendengarkan ilmu. Ini lebih baik. Ini Rasul yang jawab, bukan saya. Ya. Wa afdalu min iyadati alfi maridin. Lebih baik duduknya panjenengan sekarang ini lebih baik daripada sambang 1000 orang sakit, dan lebih baik daripada syuhudi alfi janazah, menyaksikan 1000 jenazah. Sekarang kan musimnya nikah, musimnya orang meninggal. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, amin ya rabbal alamin. Jadi duduknya kita ini lebih baik. Dan pakaian yang panjenengan pakai sekarang, kopiah yang panjenengan pakai sekarang, sarung yang panjenengan pakai sekarang, sandal yang panjenengan pakai sekarang, itu kelak di hadapan Allah menjadi hujah, menjadi saksi bahwa panjenengan pernah duduk di Masjid Nurul Yakin dalam rangka ihya syariatin Nabi, menghidupkan syariatnya Rasul, dalam rangka kalau beli kitab taklim itu menghilangkan kebodohan, dalam rangka syukur karena saya masih diberi waktu luang. Saat yang lain mungkin sekarang ke pasar untuk mencari nafkah, kok saya ada waktu kosong, saya pakai untuk hadir di majelis ilmu, saya pakai untuk hadir di majelis zikir. Itu akan menjadi saksi pakaian kita, kopiah kita. Kelak semua yang kita pakai pada malam hari ini menjadi kopiah, baju, sarung, sandal termahal. Kenapa? Karena itu semua yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Saya akan sedikit membahas tentang khidmah di NU. Saya sebelum masuk NU tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya sedikit. Saya sebelum masuk NU tahun 2015, saya 2011, usia saya waktu itu masih 24 tahun. Itu saya sudah dialog dengan teman-teman di Hizbut Tahrir sebelum organisasi ini diharamkan di Indonesia. Saya kedatangan tamu 2 orang di Hizbut Tahrir, ngobrol di rumah, ngopi di rumah 2 jam. Lalu keesokan harinya karena merasa tidak mandi ngajak saya, akhirnya keesokan harinya, saat itu masih zamannya SMS, itu mau mendatangkan pimpinannya ke rumah. Itu 2011. 2013 saya pernah berdialog langsung dengan teman-teman Wahabi. Kalau saya bukan katanya, tapi saya memang pernah berdialog langsung dengan teman-teman Wahabi. Waktu itu temanya adalah ziarah kubur, karena mereka menuduh kita sebagai ubadul maqbarah, penyembah kuburan. Tahun 2008 saat saya masih nyantri, itu saya pernah dikarantina oleh Kiai Muhyiddin Abdus Somad, Rais Syuriah PJN Jember.
Waktu itu karena ada salah satu dosen UNED yang mensyirikan sholawat Maria. Saya salah satu santri yang dipersiapkan untuk berdebat dengan dosen UNED ini. Karena dosen UNED ini dirasa agak pintar, agak alim, maka para kiai di Jember itu ngutus santrinya. Salah satu santri yang didodok, dikarantina untuk dipersiapkan debat dengan dosen ini adalah saya termasuk di dalamnya. 2015 saya direkrut jadi tim Asbaja Center PCNU Jember tahun 2015, bersamaan dengan saya masuk ke MWC NU Kaliwates. Waktu itu masih sebagai wakil ketua Tanfid kalau tidak salah. Baru 2021 di kepengurusan yang baru saya diminta untuk menjabat sebagai Katib Syuriah MBCN Kaliwates. 2018 terakhir saya pernah diajak oleh Ustadz Sunarto, Ketua Tanfidiyah MBCN Kaliwates. Waktu itu setelah acara Lailatul Ijtima seperti ini, saya didatangi oleh Ustadz Sunarto. Ustadz, ini ada undangan dari kantor kelurahan Jember Kidul. Kita disuruh hadir. Terus saya tanya, dalam rangka apa Ustadz? Gak tahu juga saya. Pokoknya kita diminta hadir. Saya ngajak panjenengan, ribut gitu saya. Jadi keesokan harinya saya dengan Ustadz Sunarto datang ke kantor kelurahan Jember Kidul. Dan kita sama-sama tidak tahu ini acaranya apa. Ternyata setelah saya sampai di sana, yang lama saya duduk sama Ustadz Sunarto itu tiba-tiba ada orang tinggi besar sama bawa jamaah itu cingkrang, jenggotan. Oh saya paham jelas. Oh ini mungkin ada forum diskusi katanya. Waktu itu kita diskusi tertutup di ruangnya Pak Lurah. Tapi Pak Lurah tidak ikut. Tahun 2018 Pak Lurah di belakang. Yang langsung jadi moderator waktu itu Pak Camatnya sendiri. Di sebelah sini Pak Kapolsek, Ustadz Sunarto, lalu ada Ketua MUI Kaliwates, saya, dua dosen STDI. Jadi yang datang ini ternyata dosen Walabi di Pakar. Dua dosen STDI sama bawa 5 jamaah. Itu terakhir saya berdialog dengan orang di luar kita. Dan waktu itu meskipun dari kita itu secara dohirnya banyak, tapi secara fikriyatnya saya dikeroyok waktu itu. Karena yang paham konteks, yang paham dengan diskusi waktu itu dari kita hanya saya. Gitu. Jadi saya dikeroyok dengan 2 dosen Wahabi. Untungnya waktu itu mereka bawa kita. Awalnya saya bingung mau bongkar dari mana. Kok kebetulan salah satu ustaz ini di samping saya ini orangnya tinggi besar, ternyata guru kungfu, ya. Orang yang jadi raja guru kungfu. Ya. Saya kayak boros ya. Ini kalau harokatnya badaniah, ya, monacara kalah saya. Untungnya harokannya harokah fikriyah, ya. Jadi saat itu si ustaz persis di samping saya ini ngasih tahu ke Pak Kapolsek, ya, ini Pak Kapolsek saya bawa kita, ajaran kita tidak ada yang nyelekeh. Kalau Pak Kapolsek dikasih tahu kita baca Quran aja belum tentu benar tajwidnya. Ya, itu. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih petunjuk, ya, kasih celah lewat kitab itu. Akhirnya kitab itu saya pinjam. Ternyata kitab itu karya Syekh Utsaimin, salah satu tokoh, salah satu ulama yang sangat menjadi panutan di Saudi, ya, panutannya Wahabi. Dan kitab itu namanya Syarah Ushul Tsalatsah. Kitab ini mensyarahi, menjelaskan kitab Ushul Tsalatsah milik
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Jadi waktu itu saya hanya lihat covernya, lihat halaman depan, oh saya buka ini. Saya lihat daftar isinya, ternyata ada konsep tauhidnya Wahabi. Sudah, saya cukupkan di sana. Jadi dan kebetulan warga yang melapor itu juga nggak paham sebetulnya ini aliran apa. Termasuk Pak Camat, Pak Kapolsek itu juga nggak paham. Pak Lurah ini apa, orang ini apa, siapa. Hanya paham bahwa dari sisi tampilannya berbeda, cingkrang, jenggotan, ya. Tapi ini apa nggak paham. Alhamdulillah saya bongkar dari kitabnya itu. Ya. Setelah saya jelaskan bahwa kitab ini adalah milik ulama Wahabi, mensyarahi kitab pendiri Wahabi. Jadi dari semua yang saya paparkan, mulai dari sedikit banyak sejarahnya Wahabi saya ungkap sampai ajarannya, sampai saya bilang sama Kapolsek, Pak Kapolsek, mereka ini gak mau hormat bendera, ya mau. Dan ucapan saya tidak ditentang sama mereka. Dan saya terang-terangan bilang, Pak Kapolsek, mereka ini gak mau hormat bendera. Bid'ah katanya. Ini terakhir saya bertemu, berdiskusi langsung dengan teman-teman Wahabi. Kalau Syiah itu saya pernah itu mahasiswa, ya, jadi pernah, cuma si mahasiswa ini tidak berani, ya, gitu. Nah itu sedikit tentang saya, ya. Malam ini kita akan membahas tentang khidmah di NU. Khidmah itu bahasa gampangnya itu kita itu menjadi pelayan, khodim, ya, khodamah, khodim. Kita menjadi khodimnya NU, khodimnya ulama, khodimnya bahasyid. Ada satu kisah menarik, saya tak cerita saja. Jadi mau ceritanya apa? Bukan hanya anak-anak yang suka, ya. Orang tua-tua itu juga suka, ya, kalau kisah, ya. Karena saya kebetulan tidak bisa melucu, ya. Dan ini kajian aswaja, bukan ceramah juga, ya. Jadi saya akan berkisah saja. Ada satu kisah, misalkan disebutkan di dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad fi Siratil Khairil Ibad, juz 2 halaman 439, di dalam Sirah Ibnu Hisham juz 1 420, di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir juz 2 halaman 150, dan banyak kitab-kitab sejarah yang lain. Itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ancaman teror dan sebagainya di kota Makkah, lalu beliau itu hijrah ke Taif, ya, hijrah ke Taif. Di Taif, di dalam salah satu kitab, misalkan salah satu riwayat yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ini kakek buyutnya wakil presiden kita, Bahlil Amin, kakek buyutnya. Di dalam kitab Nurul Syarah dari Nazm Aqidatul Awam, syaratnya. Jadi kita punya ulama yang hebat, ulama kita hebat. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, baliknya asalnya Banten. Nah, makanya disebut Al-Bantani. Banyak kita beliau dalam Tauhid, Syarah Fathul Ghaiz, Nurul Dhalam, ya, ada tafsir Marwah Labib, dalam bidang fikih ada Nihayatuz Zain, ada Tausyah, syarahnya Fathul Gharib, ada Kasyifatus Sajah, syarahnya Safinatul Najah. Dalam bidang akhlak tasawuf ada Nasaihul Ibad misalnya, dan sebagainya. Banyak karya beliau, banyak, dan karya beliau ini banyak dibaca, dipelajari, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga dibaca. Ya, kita punya ulama hebat. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu
mengatakan dalam kitab Nurul Dolam itu Rasul itu hijrah singgah di Taif itu 10 hari. 10 hari. Tapi 10 hari ini ternyata Rasulullah mengalami hal yang sama yang beliau rasakan saat di Mekah. Ya. Jadi tokoh-tokoh Taif itu mengumpulkan para preman-preman lah kalau bahasa kita. Bayar. Mau tak bayar ya? Bayar rokok, tak bayar kopi. Kamu ludahi yang namanya Muhammad. Kamu kata-katain yang namanya Muhammad. Kamu lempari batu yang namanya Muhammad. Waktu itu Rasulullah berdua dengan sahabat yang bernama Zaid. Berdua, namanya berdua. 10 hari di kota Taif, gak dapat santri, malah dapat caci maki, lemparan batu dan sebagainya. Cuma gila ya, Rasulullah itu kalau ada darah yang menetes sebab kezaliman, Rasulullah nadahi itu darah jangan sampai jatuh ke bumi. Kalau sampai jatuh ke bumi, buminya yang gak terima. Jadi buminya yang gak terima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Taif dalam keadaan berdarah-darah, badannya lebam-lebam. Ya, gitu. Lalu ada salah seorang yang bernama, jadi dua anak Rabi'ah yang bernama Utbah dan Syaibah. Ya. Beliau ini punya kebun anggur. Lalu bilang sama salah seorang khadirnya, sama salah seorang pembantunya, itu coba kamu kasih buah anggur, kamu ambilkan di kebun. Itu kasihan, dua orang itu kondisinya memprihatinkan. Sudah banyak darah, besem-besem. Itu ada anggur, kamu petik, kamu kasihkan ke dua orang itu. Sampai simpati. Padahal si dua anak ini gak kenal siapa itu. Lalu si pembantu ini mengiyakan permintaan tuannya, diambil buah anggur itu disuguhkan ke Rasulullah. Yang waktu itu si Khadir ini juga nggak tahu ini siapa yang terbang. Lalu akhirnya